Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa tasruq wa tanaza imanana wa tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa bertemu lagi meskipun terlambat karena macet. Semoga sahabatnya Bapak dan Ibu dibalas surga. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharatul Tauhid halaman 139 alinea 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu golongan yang kedua berijtihad dengan menghasilkan ijtihadnya, yaitu bahwa Sayyidina Muawiyah yang menang. Kemudian mereka mengikuti peperangan dari pihak Muawiyah. Dan golongan yang ketiga tawakuf, tidak menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka pendapat Ahlussunnah wal Jamaah harus menyatakan bahwa dari peperangan ini mereka akan mendapatkan pahala yang benar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kebaikan, yaitu satu pahala ijtihad dan yang kedua pahala kebenaran dalam ijtihadnya. Sedangkan yang menyalahi bekal dia beri pahala satunya itu dari ijtihadnya. Jadi keduanya mendapatkan pahala. Sebab keduanya timbul dari ijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtihada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahidun." Jadi maksud dari ini, kita harus berprasangka baik apabila ingin mengetahui sejarah kemenangan yang terjadi di para sahabat, seperti kita memperdalam sejarah tersebut, dan seperti mendengar atau mengetahui riwayat peperangan dan kita harus menjauhi dari penyakit, yaitu hasud. Jangan menanamkan rasa kebencian dan memihak kepada satu pihak karena kedua belah pihak itu adalah orang-orang terbaik, sehingga setiap hari para muslimin selalu mendoakan kepada mereka. Tetapi di satu pihak kita harus jujur bahwa perbuatan sahabat yang seperti ini jangan kita ikuti, karena menurut sunnah Rasul ini adalah perbuatan yang keliru. Rasul bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Artinya, apabila dua golongan muslim berhadapan dengan menggunakan pedang saling membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh itu akan masuk ke dalam neraka.
Jadi persahabatan sahabat hanya bertahan sampai pertengahan Khalifah Sayyidina Utsman. Allah memberi ujian kepada mereka dalam ayat walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Artinya mereka itu saling menyayangi dan setelah itu mulai saling mengkritik sampai menyerang dan pengarahan. Masa dari Sayyidatina Aisyah menurut menuntut kematian Sayyidina Utsman yang dihadang dengan perlawanan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang akhirnya menjadi peperangan. Ya. Habis dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Lalu golongan yang kedua berijtihad dengan menghasilkan ijtihadnya, yaitu bahwa Sayyidina Muawiyah yang benar. Jadi ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka timbul pendapat-pendapat para sahabat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Muawiyah itu salah. Pendapat kedua mengatakan Muawiyah benar. Kemudian mereka mengikuti peperangan dari pihak Muawiyah. Dan golongan yang ketiga tawakuf, tidak menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ada yang menyatakan Muawiyah salah, ada yang mengatakan Muawiyah benar. Ada yang tawakuf, tawakuf itu abstain, tidak memberikan komentar atau pendapat. Maka pendapat ahli sunnah wal jamaah harus menyatakan bahwa dari peperangan ini mereka mendapat pahala. Yang benar diberi oleh Allah dua bagian atau dua kebaikan. Itu satu pahala ijtihad dan yang kedua pahala kebenaran dalam ijtihadnya. Sedangkan yang menyalahi bakal diberi pahala satunya, yaitu dari ijtihadnya. Jadi kemudian mendapat pahala sebab keduanya timbul dari ijtihad. Nabi SAW bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahidun." Jadi siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya benar dapat dua kali pahala. Dan siapa yang kemudian berijtihad dan ijtihadnya salah tetap dapat pahala satu. Gimana maksudnya nih? Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Rasulullah SAW dalam menghadapi peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Apa sikapnya? Ada tiga sikap. Sikap pertama menyalahi Muawiyah. Sikap kedua menganggap benar Muawiyah, menyalahi. Sikap ketiga abstain. Abstain itu tidak ini, tidak ini. Terus Ahlus Sunnah yang mana nih? Ahlus Sunnah menganggap bahwa seluruh sahabat udul baik semua. Itu tahu nggak? Ya. Kalau memang Muawiyah itu benar, dia dapat dua pahala karena ijtihadnya benar dan benar dalam mengambil sikap. Kalau salah, tetap dapat pahala satu. Jadi sikap yang dibangun adalah sikap Ahlus Sunnah. Nah, di sini sikapnya adalah
mengapresiasi sahabat, bahasanya husnuzon, baik sangka. Kalau emang Muawiyah benar, dapat 2 pahala. Kalau Muawiyah salah, dapat 1 pahala. Gitu. Jadi sikapnya adalah menghormati semua sahabat, karena perang itu terjadi karena ijtihad, bahwa Ali salah nih, gitu. Maka Muawiyah dianggap benar. Tapi pendapatnya katakan Muawiyah salah. Karena membunuh orang Muslim juga Ali. Jadi kalau gitu gimana? Sikap yang mesti dibangun ini, bahwa semua sahabat itu udul, baik semua. Kalau ngambil keputusan dan ternyata salah, ijtihadnya, dapat pahala 1. Kalau ngambil keputusan ternyata benar, 2 pahalanya. Bisa nggak? Kenapa? Karena seluruh sahabat itu melakukan itu bukan karena hawa nafsunya, keinginannya, tapi karena berijtihad. Muawiyah menganggap Ali salah nih, gitu. Kenapa? Karena kelompoknya telah membunuh Utsman bin Affan. Sebaliknya, Ali menganggap serangan ini juga salah. Kenapa? Bisa menyebabkan Ali wafat, mati, meninggal. Jadi kalau mana? Dua-duanya dianggap baik. Kalau mati karena ijtihadnya, mati syahid. Kalau luka, diampuni dosanya. Kalau masih hidup, dia mujahid fisabilillah. Jadi sikap apresiatif, menghargai, tidak bersikap membenci. Bisa tanggapan? Ini kalau dipakai dalam masa sekarang, ya, kita kalau menyikapi sesuatu tidak boleh dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu jadi benci, maki-maki, ngatain, gitu. Sikap yang dibangun, kenapa dia begitu? Gitu. Tentu ada sebabnya. Sebabnya dia berijtihad bahwa Ali salah. Karena salah mesti diperangin. Gitu. Sehingga pandangannya yang mengatakan Ali salah, ini dianggap benar karena dianggap Ali itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Utsman. Jadi sikapnya bangun, sikap apresiatif, itu menghargai. Jadi maksud dari bait ini, kita harus berprasangka baik. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, apabila ingin mengetahui sejarah peperangan yang terjadi di para sahabat, seperti kita memperdalam sejarah tersebut dan seperti mendengar atau mengetahui riwayat peperangan dari kita, harus menjauh dari penyakit hasus. Nah, pelajaran yang kedua, pelajaran pertama, ya, ibrah kedua nih. Dalam menilai sesuatu, menilai atau menganalisa sesuatu, yang mesti dijauhkan, tidak boleh dengki, hasad, nggak boleh. Bisa tahu nggak sih? Kalau kita masuk ke, misalnya ada kasus ya di tengah masyarakat, kita mesti melihat secara proporsional dalam konteks apa dia, kenapa dia begitu, gitu. Nggak boleh kita memasukkan perasaan kita, emang dasar. Bisa tahu nggak? Kalau kita masuk ke situ dengan mengikutsertakan perasaan, nggak objektif lagi, sudah dengki. Jadi mesti mengedepankan objektivitas, penilaian.
di dua. Jadi jangan disertai dengki dan harus objektif gitu. Apa aja dalam menilai sesuatu mesti objektif. Dia begitu mungkin karena ini gitu. Jangan kita masuk terang aja orang begitu gitu. Bisa tangkap nggak? Bapak kan misalnya kalau baca di WA, di grup WA, ada sesuatu kejadian, komentar macam-macam. Ada yang negatif, ada yang maki-maki, ada yang nyukurin, ada yang nyumpahin. Tapi ada yang nekter, yang terang, tenang dia. Boleh jadi dia begitu karena ada sebabnya ini. Mesti dilihat dulu dalam konteks apa dia begitu. Jadi masih menghargai. Nah yang mesti dibangun tuh sikap menghargai. Jadi jangan perasaan kita ikut situ baper apa? Bawa perasaan jangan. Mesti objektif gitu. Bisa nggak? Nah, jangan menanamkan rasa kebencian dan memihak kepada suatu pihak karena kedua belah pihak itu adalah orang-orang terbaik, sehingga setiap hari para muslimin selalu mendoakan kepada mereka. Tetapi di satu pihak kita harus jujur bahwa perbuatan sahabat yang seperti ini jangan kita ikuti. Bahwa sudah terjadi perang itu tidak menjadi sebab kita niru. Kenapa? Sama-sama muslim saudara nih. Bapak dengan saya saudara, ibu dengan saya saudara, apa? Sama-sama muslim. Karena sama-sama muslim nggak pantas perang gitu. Nggak pantas saling bunuh-membunuh gitu. Nggak pantas saling membenci. Itu katanya. Yang seperti ini jangan kita ikuti karena menurut sunnah Rasul ini adalah perbuatan yang keliru. Rasul bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua golongan muslim berhadapan dengan menggunakan pedang saling membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh itu akan masuk ke dalam neraka. Bisa tahu nggak? Kalau muslim dengan muslim perang, yang membunuh, yang merangin dan yang diperangin dua-dua masuk neraka. Karena ada hadis ini cukup di zaman sahabat aja, jangan diulang di zaman sekarang, gitu. Biar bagaimanapun muslim saudara kita, muslim dimanapun. Bisa dilihat. Jadi persahabatan sahabat hanya bertahan sampai dengan Khalifah Sayyidina Utsman. Allah memberikan pujian kepada mereka dalam ayat walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi katanya keras, tegas dalam menghadapi orang kafir dan saling menyayangi terhadap orang-orang yang muslimin. Artinya mereka itu saling menyayangi, dan setelah itu mulai saling mengkritik sampai menyerang, dan katanya pengerahan massa dari Sayyidina Aisyah menuntut kematian Sayyidina Utsman yang dihadang katanya dengan perlawanan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang akhirnya terjadi peperangan itu. Jadi ya, intinya apa? Apa yang dilakukan Siti Aisyah mesti disikapi dengan sikap menghormati. Dia mengerahkan massa. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib juga mesti dihormati juga. Kenapa? Ali sahabat Nabi, menantu Nabi, benar nggak? Siti Aisyah istri Nabi, dua-duanya orang dekat Nabi. Kalau terjadi perang, boleh jadi perang itu karena ijtihad yang salah atau ijtihad yang benar. Bisa nggak? Meskipun pernah terjadi perang, kalau begitu kita jangan niru sama-sama Al-Kautsar perang. Bisa nggak? Sama-sama Al-Kautsar saling caci mencaci, nggak benar.
Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita sadar Muslim, sudah terjadi di para sahabat dan sudah selesai. Kita tutup informasi itu, selesai. Sekarang ke depan kita jangan jadikan itu sebagai acuan. Gitu maksudnya. Terus disusul dengan peperangan antara golongan Muawiyah dengan golongan Sayyidina Ali yang mengorbankan puluhan ribu muslimin melayang nyawanya rahimahumullah. Kita tidak bisa membayangkan mengapa mereka sanggup berhadapan dengan sesama saudaranya, sedangkan Rasul melarang perbuatan itu. Mereka mati dalam keadaan tidak terhormat, jasadnya banyak yang terpisah dari kepalanya. Maka patut kita mengangkat jempol bagi Sayyidina Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan golongannya yang tidak ikut campur dalam peperangan ini. Akhirnya janganlah kita mengikuti perbuatan yang mengakibatkan kehancuran walaupun tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Janganlah berani mengerahkan masa untuk berhadapan dengan sesama muslimin yang tidak akan terbendung bahayanya. Allahumma salimna wal muslimin wa ghfir lana Allahumma amin. Wallahu amin ya. Baik. Lanjutkan. Disusul dengan peperangan antara golongan Muawiyah dengan golongan Sayyidina Ali yang mengorbankan puluhan ribu muslimin melayang nyawanya rahimahumullah ta'ala. Kita katanya tidak bisa membayangkan mengapa mereka sanggup berhadapan dengan sesama saudaranya. Maksudnya apa yang terjadi antara Siti Aisyah yang mengenakan masa dengan kelompok Sayyidina Ali itu nggak bisa dibayangkan sebagai perbuatan yang patut ditiru. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Siti Aisyah istri Nabi, Ali bin Abi Thalib menantunya Nabi, sepupunya Nabi, masih beraya. Apa beraya? Masih dulur, saudara. Kenapa saat terjadi perang? Boleh jadikan ijtihadnya yang bisa benar bisa salah. Kalau istilahnya benar dalam tujuan mendidik, kalau benar dapat pahala 2. Kalau ijtihadnya salah, 1 masih pahalanya. Nah, kalau gitu apa? Sikap yang dibangun adalah menghormati Ali, menghormati Aisyah. Sudah nggak? Ya. Baik. Kita tidak bisa membayangkan mengapa mereka sanggup berhadapan dengan sesama saudaranya, sedangkan Rasul melarang perbuatan itu. Mereka mati dalam keadaan tidak terhormat, jasadnya banyak yang terpisah dari kepalanya. Perang itu menimbulkan kondisi yang sangat mengerikan. Banyak sahabatnya kepala lepas, ditendang-tendang kepalanya. Kayak main bola gitu. Kepala orang gitu, kepala orang gitu. Maka patut kita mengangkat jempol bagi Sayyidina Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan golongannya yang tidak ikut campur dalam peperangan ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu salah karena menyerang Ali, ada mengatakan benar. Tapi yang oleh penulis kitab mengatakan yang bagus adalah menyikapi keduanya itu tanpa ngeblok, berpihak. Sehingga masuk akal tuh, kenapa terus dikaitkan sekarang dengan Indonesia? Kenapa kemudian Indonesia dari mulai pertama berdiri menjadi negara sudah mencanangkan bahwa Indonesia adalah negara non-blok.
Ada kan? Non-aligned country. Tidak blok barat, tidak blok timur. Ada gini. Dan itu jasanya para founding fathers, pendiri negara. Jadi jangan dianggap enteng. Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu yang oleh orang sekarang dianggap sudah tidak bagus. Kalau dilihat dengan kacamata yang Islami, itulah yang dari Islam. Bisa tak kemana? Misalnya yang dulu itu kan presiden dipilih oleh MPR ya? Ada nggak? Ya. Itu kan dalam sistem hukum Islam ahlul halli wal aqdi. Jadi masyarakatnya begini luas, ada orang-orang yang dimuliakan, disepuhkan, dituakan, tua dalam ilmu, tua dalam agama, tua dalam akhlak, tua dalam ibadah, tua dalam kebijakan, orang yang bijaksana ya. Nah, orang-orang ini nggak banyak jumlahnya. Nah yang ini yang kalau mengambil keputusan dianggap mewakili putusan Allah. Benar ya? Kalau kembali gitu. Kalau model begini, pemilu itu tidak berbiaya besar, tidak high cost ekonomi, bukan ekonomi biaya tinggi. Sekarang biaya tinggi sekarang, kalau nggak punya miliar nggak bisa. Benar kan? Mesti ngebiayain orang, mesti beli ini, mesti beli itu, mesti macam-macam. Jadi ada orang-orang yang dianggap orang-orang yang suci, yang bersih, yang unggul di bidang keilmuan, di bidang keagamaan, di bidang kerohanian, orang yang arif, yang bijaksana, yang itu yang dipercaya untuk bisa memiliki. Benar ya? Itulah yang kemudian disebut majelis permusyawaratan rakyat. Nah belakangan pada zaman Orde Baru ini dianggap sudah terkontaminasi, makanya dirubah pemilihannya bukan pemilihan oleh MPR tapi pemilihan oleh rakyat. Karena pilih rakyat orang berjuang, siapa yang duitnya banyak yang bisa tanggung ya? Bisa. Gitu. Kalau nggak punya duit nggak bisa jadi. Kalau nggak punya 22 miliar nggak bisa jadi. Karena biaya besar. Dan kadang-kadang yang kebetulan sudah jadi dia kapan jadi lagi. Nah, dia mesti cari biaya, gitu. Cari dana. Nah kebetulan kalau menjabat dana yang ada dipakai buat ini dulu ditutup. Nah, jadi korupsi. Alhamdulillah. Ya berat. Ini pikiran-pikiran sederhana. Kalau kita lihat gini, kita lihat lagi sekarang. Akhirnya janganlah kita mengikuti perbuatan yang mengakibatkan kehancuran, walaupun dilakukan oleh para sahabat Nabi. Janganlah berani mengalahkan massa. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan sesama muslimin yang tidak akan katanya terbendung bahayanya. Allahumma sallimna wal muslimin waghfir lana walau amin. Kenapa? Muslim dibangun semangat persaudaraan. Ketiga nih. Semangat persaudaraan. Ada saudara sesama muslim ukhuwah. Ada saudara sesama
anak bangsa ukhuwah Islamiyah, wakilnya. Hal yang ketiga, saudara sesama umat manusia, ukhuwah basyariah. Jadi ada 3 bentuk persaudaraan yang mesti diunggulkan. Kalau sama-sama muslim, jangan berantem dong. Itu tahu nggak? Ya. Kalau berantem nggak boleh, kalau perang. Jangankan sesama anak bangsa. Dia orang Indonesia, kita orang Indonesia, sama-sama Indonesia. Ya cari solusi, nggak usah perang, nggak usah berantem, nggak usah putaran. Karena saudara sebangsa. Kan musyawarah. Bahkan saudara sesama umat manusia. Dia bukan orang Indonesia, bukan orang Islam, tapi manusia sesama kita, saudara juga. Bisa tahu nggak? Misalnya nih, ada orang Belanda datang ke Villa Kelapa II berlima, boleh nggak kita kepruk? Boleh nggak? Takut sama jawabnya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia manusia sama dengan kita. Dulu pernah menjajah, sekarang udah nggak lagi menjajah. Kita merdeka, sama-sama kedudukannya. Kalau sama kedudukan, kita wajib menghormati. Sebaliknya kalau kita datang ke sana, kita tidak hormati. Saya 3 kali ke Amsterdam, orang Belanda hormat. Saya turun dari mobil, bukain pintu, bukain lagi. Hormat banget. Padahal dulu penjajah dia nggak menambahkan dia penjajah, dan juga tidak inferior, tidak merasa rendah. Jadi kamu dengan saya sama. Saya datang ke sini bertamu ke negara kamu. Dia hormati kita. Itu tahu ya? Nah, jadi gimana nih? Bagaimana menyelesaikan masalah kalau gini? Musyawarah. Nah, ini ditempuh. Ya, musyawarah. Musyawarah. Wa amru syura bainahum. Kalau musyawarah, nah disitulah ketemu aspirasi ini dengan ini ketemu, nah, dibicarakan di sini. Nggak perlu perang. Nah, para sahabat diduga tidak musyawarah. Kalau musyawarah nggak perang. Nah, kita nih sama-sama Al-Kausar, jangan perang. Ngapain perang? Sudah terlihat faktanya, perang itu menghancurkan. Lihat Gaza, lihat Libanon, hancur. Libanon itu Timur Tengah yang paling maju zaman dulu. Amerika yang Timur Tengah tuh di Beirut paling maju. Sekarang hancur, Pak, karena perang. Jadi kalau gitu gimana? Perang itu sesuatu yang mesti dijauhkan. Kalau ngubah nafsu ya semua orang juga perangin aja. Kalau udah perang hancur. Yang benar, yang nggak benar kena semua. Jadi kalau gitu gimana? Benar ya. Al-Sunnah musyawarah. Cari jalannya apa? Berunding. Bapak lihat, Yasser Arafat dulu waktu masih hidup, yang diambil langkahnya ada jalan perundingan, Camp David, ada kan? Udah lupa kali. Camp David, udah gitu. Runding itu diplomasi itu lebih efisien ketimbang perang. Itu Al-Sunnah. Mahmud Abbas sekarang, Al-Sunnah juga, dia nggak ngambil langkah perangnya aja,
Beda dengan yang belakangan. Jadi ahlu sunnah, Bapak lihat wataknya ini, dia bisa menghargai orang dan mencari solusi dengan cara yang tidak membinasakan. Nah doanya tadi, Allahumma sallimna wal muslimin waghfir lana wa lahum amin. Ya Allah, selamatkan kami, katanya, selamatkan orang Islam dan ampunilah kami serta mereka. Ya Allah, ampunilah juga mereka. Bisa tangkap ya? Jadi perang bukan solusi, musyawarah adalah jalan keluar. Gitu ya? Gimana? Mau terus dulu atau mau nanya? Gak apa-apa. Saya dari tadi jam 12:30 terus nih jamnya. Dari tadi 12:30, sekarang 12:30 juga. Gimana? Mau nanya dulu baru lanjut atau mau lanjut dulu baru nanya-nanya? Satu pertanyaan, kalau salafi itu masuk golongan? Nah, apa itu salafi? Salafi berasal kata salaf. Salaf itu orang dulu. Salaf itu orang klasik, orang lama. Lawannya salafi ada khalaf. Khalaf itu orang sekarang, orang modern. Ya. Mereka adalah orang-orang salafi yang menurut mereka selalu berpijak pada salafus soleh, orang-orang dulu yang soleh-soleh. Itu mula-mulanya gitu. Yang Imam Syafi'i gitu, atau para sahabat gitu. Mereka ngikutin gitu. Dalam perjalanannya salafi itu kemudian mengalami dinamika. Ya, dinamikanya apa? Setiap yang baru langsung bilang bid'ah. Semua bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Akhirnya menimbul resistensi dari masyarakat Indonesia, penolakan yang begitu keras. Mereka kemudian mengganti namanya dengan nama yang lain, meskipun tetap aja wataknya salafi. Kalau gitu di mana kan gitu ya? Mestinya lebih bisa menerapkan bahwa tidak selalu yang baru itu bid'ah. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal pernah sholat malam 3 rakaat. 3 rakaat. Padahal Nabi Muhammad sholat tahajud cuma 8 rakaat. Kalau gitu gimana? Apa salah? Nggak ada yang salah. Boleh aja orang mau sholat malam berapa rakaat, ya silakan aja kalau mau, kalau bisa. Jadi kan nggak ada contohnya. Masa Imam Hambali salah? Ahmad bin Hanbal kan mujtahid. Dan yang begitu banyak Pak. Para sahabat Nabi kemudian melakukan, contohnya Pak, Nabi Muhammad aja ada. Kalau sholat witir itu dilakukan setelah tahajud. Tahajud dulu baru witir. Ternyata Sayyidina Umar diam-diam bikin witir habis Isya. Mula-mula. Lama-lama ketahuan. Kalau habis Isya bikin witir beliau nih gitu. Kedengeran sama Nabi. Nabi nggak melarang. Nabi nggak nyuruh. Nabi diam. Diamnya Nabi dianggap membolehkan. Kalau ngikutin cara berpikir yang strict, setiap yang tidak cocok dengan Nabi bid'ah. Lah kalau gitu, witir Nabi Isa bid'ah. Makanya kan hadis itu sunnah itu ada 3. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah kauliyah sunnah berupa ucapan Nabi. Sunnah fi'liyah sunnah yang berupa perbuatan Nabi. Tapi ada sunnah takririyah, sunnah yang menegaskan. Nabi nggak melarang, Nabi nggak nyuruh. Nah,
sikap Nabi tidak melarang dan menyuruh ini dianggap membolehkan. Jadi tidak selalu, Pak. Nah, oleh kalangan yang Bapak sebut tadi, semua yang nggak ada kerjain bid'ah, sehingga mengalami resistensi dari masyarakat Indonesia yang sudah biasa. Makanya kata Imam Syafi'i, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu dia tetap disebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Maulid nggak ada hadisnya. Nanti kalau saya mendengar bikin maulid, nggak ada hadisnya. Itu orang bikin maulid, ternyata isinya maulid memberikan kepada umat penjelasan seperti apa Nabi, seperti apa sifat Nabi, bagaimana dulu perjuangan Nabi, sehingga menimbulkan keinginan orang untuk meniru Nabi. Kan bagus. Jadi kalau lihat bentuknya dengan isinya, ternyata isinya bagus. Itu sebabnya Salahuddin Al-Ayyubi itu menggagas Haflatul Maulid, festival Maulid. Dan kenapa dibikin festival Maulid? Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kaum muslimin bahwa sudah pernah terjadi di zaman dulu Nabi Muhammad dan para sahabat sukses, berhasil. Kenapa orang sekarang nggak sukses? Rupanya orang sudah lupa pada Nabi, sudah lupa pada etos perjuangan Nabi, semangat Nabi dalam mendakwakan Islam, dalam menyebarkan Islam. Dia diterangkan dalam bentuk maulid. Gitu. Kalau lihat isinya bagus dong. Gitu. Jadi ada yang melihat secara struktural, ada yang melihat secara kultural. Tidak selalu yang secara kultural itu jelek. Gitu. Contoh lagi nih Pak. Masih gede-gede nggak? Contoh, di zaman Wali Songo ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tahu kalau masyarakat Jawa itu kalau diceramahin nggak bakal mau. Apalagi pakai bahasa Arab, pakai bahasa nggak ngerti, nggak mau dia. Gimana nih supaya orang ini bisa ngerti kalau Islam itu bagus, bisa niru Islam? Digunakanlah media wayang. Masih ingat nggak? Iya. Ini nggak ada orang Jawa emang. Gunakan media wayang. Dia keliling ke desa-desa. Saudara-saudara siapa mau nonton wayang? Oh mau. Oh nanti malam ada pagelaran wayang di alun-alun. Bayar nggak bayar. Orang dikasih tahu. Berangkat dari dusun, dari kampung, bawa timbal, bawa speaker gitu. Sampai di dalam-dalam, nah, kata Wali Songo, menonton ya? Iya katanya. Bayaran enggak, ikut saya baca nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngikutin dia. Oh silakan masuk, untuk pintunya pintu Gofuro. Gofuro itu ampunan. Jadi kalau sudah mengucapkan syahadat dapat ampunan. Nah, kedengeran ya? Nah dalam bahasa Indonesia Gofuro kan susah. Terus oleh orang sana Gapuro. Bahasanya Gapura. Dulu asal tanggal 17 bikin Gapura orang. Untuk menandakan ini sudah wilayah Islam. Begitu duduk jagongan nonton tuh gitu. Ini tampilkan ada dua gitu. Kelompok yang suci, bersih, benar, berjalan di atas kebenaran, kesucian, berdakwah namanya. Ini yang berjalan atas hawa nafsu, Browo. Biangnya yang paling merusak namanya Togo. Itu bahasa Quran Togo. Betul nggak? Iya. Ada di Quran ada. Allah pernah nyuruh Nabi Musa, ya Musa idhab ila Fir'aun innahu tagha katanya. Ya Musa,
Pergilah kamu menghadap Firaun, dia sudah togo, sudah keterlaluan, sudah melampaui batas. Nah orang sono nggak bisa ngomong togo, togo hijau mantri. Bisa tak kamu tuh? Kalau dia keluar udah ngaco aja, kalian semua berusaha sama dia. Nah kalau yang ini ada yang 5 nih, Pendowo 5 nih. Yang 5 ini, yang paling tua, yang paling senior ini, Sami Haji namanya, dia punya senjata namanya kalimusodo, kalimat syahadat. Itu kan Islam. Nggak ada Hindu kan kalimusodo, nggak ada. Islam. 5 itu apa? Cerminan dari soleh waktu. Ini punya punakawannya yang paling senior namanya Ismar. Ismar kan bahasa Arab. Orang sono nggak bisa ngomong bahasa Arab, Semar. Ya, itu ya. Iya. Orangnya lugu, jujur, lurus, bener, setia sama majikan. Diapain aja kok kalau majikan manut aja dia. Hormat. Dia punya anak 3. Nah, anak itu mencerminkan ajaran Islam itu. Apa ajarannya? Kalau kamu pengen selamat, hidupnya berkah, fatruk. Fatruk itu bahasa Arab, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maksiatnya apa? Mau limo. Ada kan? Main, madat, apa lagi? Maling, Nadon, maling, maling. Jangan jauhin nih gitu ya. Fatruk. Karena orang sana nggak bisa ngomong Arab, fatruk jadi petruk. Bisa kan? Kalau sudah petruk, fatruk katanya cari teman biar banyak, cari saudara biar banyak, cari sahabat biar banyak. Teman sahabat itu bahasa Arabnya korin. Korin dilafalkan dalam bahasa Arabnya Hadramaut, gorin. Gorin dilafalkan bahasa Jawa gareng. Ada kan? Tinggalkan maksiat, banyakin saudara, gareng. Kalau kamu banyakkan teman, banyakin gareng, korin, gorin, gareng, kamu akan bako. Bako itu bagong. Bako itu bagong, bako jadi bagong. Kamu akan kekal, hidupmu nyaman. Itu kan ajaran Islam. Tinggalkan maksiat, banyakin teman-teman bersaudara, kamu bakal kekal, hidupmu nyaman. Itu Islam, Pak. Cuman orang nggak berasa dialihkan ke jalan Islam. Kenapa? Karena kalau ngomong terang-terangan Islam nggak laku, Pak. Itu tak ya? Contoh lagi, ada namanya dalam ilmu tasawuf Syekh Ibnu namanya Syekh Abdullah Al-Antoki. Abdullah Al-Antoki mengatakan khamsun min dawa'il qalbi. Ada 5 yang bisa mengobati hati. Wali Songo kemudian nggak ngomong khamsun min dawa'il qalbi, nggak laku. Tombo hati ono 5, ada kan gitu? Perkara kan gitu kan? Perkara nomor 1 apa itu katanya? Moco Quran dan maknanya itu bahasa Arab diterjemahkan pakai bahasa lokal. Tilawatul Quran bitadabbur. Bacalah Quran dengan memahami maknanya. Oh gitu ya, gitu. Itu tahu nggak? Coba orang Quran, oh udah mulai Quran. Kalau sudah baca Quran, apalagi katanya? Sholat bengi lakonono. Sholat lail, tahajud, jalanin tahajud, itu kan tradisi Islam, itu tradisi Nabi Muhammad. Jangan ini, udah cerita wayang. Kalau sudah katanya gitu, sholat malam, tahajud katanya, apalagi katanya, gitu. Wong kang soleh kumpulono. Apa maksudnya?
bertemu dengan orang soleh itu bahasa Arab asalnya Pak. Mujalasatus sholihin. Mujalasah itu duduk bersama orang soleh. Sekarang di ngaji-ngaji gini. Nyoba hati coba Bapak rasain deh. Pulang dari masjid belajar ilmu tauhid, anteng artinya. Coba pulang dari bioskop. Pulang dari mall, aduh, udah. Kadang-kadang sampai rumah juga diomelin anak. Bukan dibeliin sih Pak. Lima rumah tetangga bilang ngeborong nih ya, gitu Pak. Bukannya hormat malah ngatain. Jelas? Maksud saya cerita gini gimana? Yang penting tujuan tercapai. Caranya itu dengan cara yang paling pas supaya bisa tercapai. Nah yang gini ini oleh orang yang struktural nggak suka. Bid'ah. Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada wayang, gitu. Jadi ada yang mangkel, ada yang luwes. Yang luwes ini dikatakan bid'ah terus, gitu. Bisa tangkap nggak? Padahal tujuannya adalah bagaimana mensosialisasikan Islam kepada masyarakat yang tidak mengenal Islam. Dengan cara-cara begini nggak mau baca-baca kitab ini, boro-boro baca kitab. Apalagi ceramah-ceramah, ngapain ceramah nggak? Dicari dengan cara yang orang seneng, nah melalui situ masukin wayang itu. Jadi ada yang struktural, ada yang kultural. Yang struktural nggak mau, nah, itu salah itu. Jelas nggak? Cukup dulu ya. Baik, sampai halaman 142. Wa malikun wasail a'imah. Nah, nanti kita mulai belajar seperti apa Imam Malik. Nah, Imam Malik. Sekarang tahun berapa? 6. Baik. Kita baca doa, semuanya sehat, berkah bagi umur dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa qina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.